Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Wahyu Arisratmika dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Angkatan 20 Kelompok 2. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengalaman pembelajaran hari ke-1 agenda 3 terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perubahan lingkungan global, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi menuntut ASN untuk dikelola secara profesional melalui manajemen ASN yang baik sekaligus mengembangkan konsep Smart ASN yang adaptif dan berdaya saing. Yang pertama, konsep manajemen ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan pegawai negeri yang mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, hingga pemberhentian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Prinsip utamanya, yang pertama, merit system. Merit system adalah penempatan pegawai berdasarkan kompetisi, kualifikasi, dan kinerja, bukan kedekatan pribadi atau politik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Proses pengelolaan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, pengembangan karir, yaitu menyediakan jalur pengembangan yang jelas agar ASN terus meningkatkan kapasitasnya. Manajemen ASN yang baik akan menghasilkan birokrasi yang profesional, netral, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Manajemen ASN, fondasi birokrasi profesional. Manajemen ASN adalah sistem pengelolaan aparatur sipil yang menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun. Tujuan utamanya adalah memastikan ASN memiliki kompetensi, kinerja, dan integritas yang tinggi. Manajemen ASN berupaya mengubah paradigma lama yang berbasis input menjadi paradigma modern yang berbasis kinerja. Beberapa aspek kunci dalam manajemen ASN meliputi: 1. Sistem material. Ini adalah prinsip utama pengadaan, promosi, dan mutasi ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa memandang latar belakang politik, agama, atau suku. Yang kedua, perencanaan dan pengadaan. Perencanaan kebutuhan ASN matang dan proses seleksi yang transparan melalui sistem komputer asisten tes, yaitu CAT. Memastikan individu terbaik yang lolos. Dan yang terakhir, pengembangan karir. ASN tidak hanya ditempatkan di sebuah posisi, tetapi diberikan kesempatan untuk terus berkembang melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang objektif dan teratur menjadi dasar untuk pemberian penghargaan, promosi, atau bahkan sanksi, sehingga setiap ASN termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Smart ASN. Jika manajemen ASN adalah sistemnya, maka Smart ASN adalah produknya. Smart ASN adalah wujud nyata dari aparatur negara yang profesional dan berwawasan digital. Mereka adalah individu yang tidak hanya cakap dalam tugas teknis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri utama dari Smart ASN meliputi: 1. Integritas dan nasionalisme. Mereka adalah individu yang menjunjung tinggi etika, bebas dari korupsi, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Literasi digital. Mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memberikan layanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, kemampuan berkolaborasi. Mampu bekerja sama lintas instansi dan sektor baik di dalam maupun di luar pemerintahan untuk mencari solusi inovatif. Yang terakhir adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Tidak hanya menunggu perintah, tetapi
proaktif dalam mencari peluang perbaikan dan berani mengambil resiko untuk menciptakan layanan yang lebih baik. Manajemen ASN menciptakan lingkungan dan sistem yang memungkinkan ASN untuk tumbuh dan berkembang, sementara Smart ASN adalah hasil dan tujuan dari sistem tersebut. Keduanya adalah perpaduan sempurna untuk mewujudkan birokrasi yang modern dan berkelas dunia, yang mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan membawa Indonesia menuju kemajuan. Pengalaman pembelajaran pada hari pertama Agenda 3 ini, baik sinkronus maupun asinkronus, saat mengikuti sinkronus, pengempu memberikan atau menyampaikan materi melalui PowerPoint, serta menjelaskan dengan presentasi, dan memberikan kesempatan bertanya untuk CPNS Basarnas. Maka dari sinilah saya bisa memahami materi lebih jelas dan bisa saling memberikan pendapat serta bertukar pendapat satu dengan peserta lainnya. Selanjutnya, pada saat asinkronus, saya belajar secara mandiri mengenai materi yang diberikan oleh pengempu dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada akhir materi. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para sandi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.